Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang kami hormati hadirin wal hadirat, rekan-rekanku para generasi muda Islam Indonesia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang maha pemurah, yang nikmatnya selalu tercurahkan kepada kita hambanya yang taat beribadah maupun hambanya yang suka membantah. Alhamdulillah, berkat taufik, hidayah dan inayahnya, kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah dan bukan kumpulan orang-orang yang serakah. Amin amin ya rabbal alamin. Segala rahmat yang telah kita nikmati, yang datangnya dari Allah Sang Rabbul Izzati, kepadanya lah kita berbakti, dan dialah Tuhan yang Maha Sakti, Pencipta dan penguasa seisi galaksi Bima Sakti. Solawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan kita, junjungan kita, kekasih kita, pemimpin sejati yang tak dapat diganti-ganti, anti gaji pegawai negeri, tak kenal korupsi dan kolusi. Beliaulah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin insan yang tak lekang oleh zaman, dikagumi kawan, disegani lawan. Beliaulah pahlawan tampan rupawan yang tak tergiur akan harta, tahta dan perawan. Beliaulah rahmatan lil alamin, penyelamat kaum muslimin yang dikenal dengan julukan Al-Amin. Hadirin rahimakumullah. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, Berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh sebab itu, pantas bila para pemuda dan para remaja merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, seorang pujangga Mesir, berkata, Inna fi yadi syubbani amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. sesungguhnya di tangan para pemuda lah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Ini telah membuktikan bahwa para generasi muda menjadi tulang punggung dan harapan dari sebuah peradaban, agama dan bangsa. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini untuk menjadi khalifah yang menjadi pemimpin dan menjaga amanah Sang Pencipta. Namun dari segala amanah itu ada satu yang menjadi ukuran derajat seorang manusia, yaitu akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling baik imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak menjadi ukuran kemuliaan seseorang. Ia tak pernah turun harga atau menyusut nilainya, tetap mahal bahkan tak lekang oleh zaman. Sebagaimana kita ketahui, ketika telepon genggam yang dulu merupakan barang berharga yang hanya dimiliki oleh sedikit orang. Namun ketika ia dimiliki oleh hampir setiap orang, saat itulah status berharga tak lagi melekat padanya. Namun tidak demikian dengan akhlak mulia yang akan tetap mahal dan abadi dengan kemuliaannya. Meskipun hampir setiap manusia memilikinya, ia akan semakin mahal, bahkan
nilai harganya. Hadirin rahimakumullah. Dewasa ini sering kita temui manusia yang hidup bebas, Beringas, ganas, bahkan lebih ganas daripada binatang buas. Kalau kita melihat perkembangan zaman sekarang, sudah semakin maju dan semakin modern, dan semakin aneh tingkah laku manusia yang kadang sulit dijangkau oleh akal pikiran. anak-anak mulai buta baca tulis Al-Quran. Ahlak tak lagi dipertimbangkan. Akhirnya masa depan menjadi suram. Halal dan haram dihantam saja seolah-olah sudah menjadi hal yang biasa. Pemuda zaman sekarang lupa pada agama, sehingga banyak yang terjebak pada narkotika demi mencari kenikmatan dunia. Pemuda zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Pemuda zaman dahulu lautan diseberangi, gunung pun didaki demi mencari ilahi rabbi. Tapi pemuda zaman sekarang lautan diseberangi, gunung pun didaki demi mencari Cinta sejati. Pemuda zaman dahulu ketika malam mingguan ambil Al-Quran, solawatan, tidak lupa zikiran. Tapi pemuda zaman sekarang ketika malam mingguan Ambil kendaraan, jalan berdua-duaan, cari tempat yang aman. untuk melakukan kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, satu-satunya yang dapat menolong bangsa ini dari kehancuran yang sudah semakin dekat adalah generasi muda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Jangan sampai kita terjerumus, jangan sampai kita terbawa arus ke dalam hal-hal yang membuat kita rugi. Sekarang adalah zaman yang canggih, apa saja mampu tersaji dan membuat pekerjaan manusia menjadi mudah. Tinggal browsing di internet, apa saja yang kita inginkan akan muncul. Tapi Masya Allah, kenapa di balik mudah terbit susah, di balik kemajuan timbul kemunduran? Hanya satu kuncinya, hati. Mengapa hati? Karena hati kita telah dibutakan oleh kenikmatan dunia. Tak jadi persoalan kita terlahir di zaman milenial atau bukan. Keimanan harus tetap dipertahankan hingga nanti tak sulit membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan jangan sampai kita menjadi kids zaman now, tapi otaknya zaman old. Seharusnya kids zaman now itu mereka yang berotak London dan berhati Madinah. Dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemuda merupakan penerus estafet perjuangan bangsa. Seharusnya pemuda harus memiliki nilai juang yang tinggi dan tanggung jawab yang penuh atas kelangsungan nusa, bangsa, dan agama.
Hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama supaya tidak meninggalkan para generasi penerus yang lemah baik fisik, mental, dan intelektual. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, Boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, Boleh kita berjumpa lagi. wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.